Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34. Peminta dedek bayi. Silahkan masuk. Di mana istrimu? Celetuk Pian. Di kamar. Friska yang semula dalam posisi tidur langsung meregangkan tubuhnya ketika melihat 3 orang dewasa memasuki kamarnya. Istrimu sakit apa? Tanya Pian lagi. Punggungnya terluka. Apa? Kenapa bisa? Nanti aku jelaskan. Hai, namaku Dr. Chelsea. Bagian mana yang sakit? Saya Friska, dokter. Friska langsung memutar tubuh dan ingin menunjukkan lukanya. Ayo keluar, ajak Ardigo yang langsung diikuti oleh Pian. Mereka mengobrol di ruang tengah sembari menunggu Chelsea selesai mengobati Friska. Dia kekasihmu, pancing Ardigo. Tidak, maksudku belum. Kami masih dalam tahap pendekatan. Balas Pian malu-malu. Sepertinya dia menyukaimu. Tentu saja, siapa yang bisa menolak pesona seorang Pian? Canda pria tampan dengan losong pipi itu. Aku menyesali ucapanku, ujar Ardigo yang mengundang kekehan Pian. Setelah beberapa saat tampak Chelsea keluar dari kamar Friska. Bagaimana keadaannya? Tanya Ardigo to the point. Saya sudah memberikan antiseptik dan juga beberapa obat yang bisa mempercepat penyembuhan luka Nona Friska. Tolong diingatkan Nona Friska untuk meminum obatnya dan juga mengoleskan salep ketika lukanya sudah mulai mengering. Untuk saat ini, usahakan lukanya agar tidak terkena air dulu. Jelas Dr. Chelsea. Baiklah, terima kasih banyak dokter. Sama-sama Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Kami pulang dulu Dik, semoga istrimu cepat sembuh, ujar Pian sambil menepuk bahu Ardigo. Terima kasih, hati-hati di jalan. Ardigo mengantar kedua dokter itu hingga ke depan pintu apartemen. Setelah keduanya memasuki lift, barulah dia menutup kembali pintunya. Semenjak Friska terluka, Ardigo mempekerjakan seorang asisten rumah tangga untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dia bahkan melarang Friska untuk banyak bergerak dan menyuruh wanita itu beristirahat. Friska merasa ini terlalu berlebihan dan sedikit kesal ketika pria itu terus melarangnya untuk melakukan segala hal. Dan hal yang paling membingungkan adalah pria itu menyuruhnya untuk pindah ke kamar utama bersamanya dengan Vano. Hal yang sangat dilarang keras ketika pertama kali dia menginjakkan kaki ke apartemen ini. Friska tentu saja menolak dengan alasan lebih nyaman berada di kamarnya saat ini. Namun sikap dominan Ardigo dengan alasan bahwa Friska sedang sakit akhirnya mampu membawa gadis itu menginjakkan kakinya ke dalam kamar dengan nuansa monokrom tersebut. Warna hitam dan abu-abu mendominasi ruangan yang sangat luas itu. Aroma parfum Ardigo memenuhi kamar tersebut seolah menegaskan bahwa ini adalah kawasan pria tampan itu. Friska sempat canggung ketika hanya berdua di dalam kamar dengan Ardigo, namun dia akan segera bernafas lega saat melihat kedatangan Vano. Bocah itu justru sangat senang karena bisa tidur bersama kedua orang tuanya, tidak terpisah seperti selama ini. Friska juga sudah memutuskan untuk berhenti dari kafe setelah mempertimbangkan banyak hal. 2 hari yang lalu dia mendatangi kafe untuk berbicara dengan Rivan. Pria itu tentu saja tidak keberatan, dia justru merasa senang ketika Friska mengatakan untuk berhenti bekerja atas permintaan Ardigo. Namun rasa marah juga tak bisa dia sembunyikan ketika mengetahui punggung Friska terluka oleh orang tak dikenal. Saya permisi pulang dulu, Nona pamit Bu Siti, sang asisten rumah tangga, yang akan selalu pulang ketika tugasnya sudah selesai. Ibu tidak mau makan di sini dulu bersama kami, sepertinya sebentar lagi Mas Digo akan pulang, tawar Friska. Tidak usah Nona Friska, saya makan bersama keluarga saya saja di rumah. Baiklah, hati-hati ya Bu. Salam kepada keluarga Ibu. Iya Non, saya pulang dulu. Friska menutup pintu apartemen setelah Bu Siti hilang dari pandangannya.
Tak lama kemudian Ardigo pulang ketika Friska dan Vano sedang asik membaca buku sambil sesekali tertawa. Setelah semua masalah di kantor selesai, kini Ardigo pulang di jam normal seperti biasanya. "Papa sudah pulang?" sapa Vano ketika melihat Ardigo. "Iya, tapi tidak ada seorang pun yang menyambut Papa," balas Ardigo pura sedih lalu mendaratkan bokongnya di samping Vano. Vano langsung menghambur ke dalam pelukan Ardigo, membuat pria itu tersenyum. "Maaf ya Pa, tadi Vano dan Mama sedang membaca buku." "Memangnya Vano sudah bisa membaca?" "Sudah bisa sedikit Pa, setelah diajar Mama." "Wah syukurlah." Ardigo menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa sambil memejamkan matanya. "Mau mandi sekarang, Mas? Biar aku siapkan air hangat," tawar Friska. "Biar saya saja, nanti punggung kamu sakit," balas Ardigo belum membuka matanya. Inilah hal yang membuat Friska terharu dan mengagumi sikap pria itu. Dia tidak mengizinkan Friska untuk melakukan apapun karena mengkhawatirkan luka gadis itu. Bahkan Ardigo juga tidak pernah lupa untuk mengoleskan salep ke luka Friska setiap harinya sehingga kini lukanya sudah berangsur sembuh. "Biar aku saja Mas, kamu kan lihat sendiri lukaku sudah sembuh. Aku siapkan sekarang ya." "Friska, tunggu ya," ujar Friska lalu menaiki tangga menuju kamar mereka. Bagaimanapun Ardigo sudah sangat baik kepadanya, jadi tidak ada salahnya jika dia juga membantu keperluan pria itu. "Dasar keras kepala," gumam Ardigo. Setelah selesai menyiapkan air hangat, Friska keluar dari kamar mandi hendak memanggil Ardigo. "Loh Mas Digo di sini?" Kaget Friska saat mendapati Ardigo telentang di atas ranjang dengan mata tertutup dan tanpa menggunakan atasan apapun, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang menyerupai model iklan susu penambah massa otot. Sepertinya dia sudah membuka jas dan kemejanya dan hanya menyisakan celana panjang saja. Dehem Ardigo belum berniat membuka matanya. "Silahkan mandi Mas, airnya sudah siap." Lagi Ardigo hanya membalas dengan deheman. "Ayolah Mas, nanti kamu malah ketiduran dan airnya akan dingin lagi." "Iya, namun belum ada tanda Ardigo akan bangun." Friska tidak kehilangan akal, dia langsung meraih lengan Ardigo dan mencoba menariknya. "Ayolah bangun, mandi dulu." Namun tenaga Friska kalah jauh dari sang suami. "Mas ayo bah." Teriak Friska saat tangannya malah ditarik dan membuatnya jatuh menimpa tubuh kekar Ardigo. Pria itu justru tersenyum nakal lalu membuka matanya. Wajah mereka berjarak sangat dekat. Mata mereka saling terkunci selama beberapa saat. "Tadi menyuruh mandi, tapi kenapa malah menindih saya?" tanya Ardigo dengan suara yang terdengar aneh di telinga Friska. Entah kenapa Friska merasa bulu kuduknya merinding. Aku?" Friska yang terkejut malah gelagapan dan tidak tahu harus berkata apa. "Enak di atas saya?" tanya Ardigo. Kesadaran Friska seketika terkumpul dan dia berniat ingin bangkit dari posisinya. Namun ternyata Ardigo sudah lebih dulu melingkarkan tangannya di pinggang Friska, menahan gadis itu. "Mas, lepaskan." Friska mulai kalang kabut. Aroma tubuh Ardigo membuat kerja otaknya terganggu. "Jawab dulu, enak ya di atas saya?"
Ardigo sangat terhibur dengan ekspresi dan sikap lucu istrinya, karena itulah dia sangat suka menggoda gadis itu. Tidak, lepaskan aku Mas, bagaimana nanti kalau Vano melihat? Ayo cepat lepaskan, panik Friska. Saya sudah mengunci pintunya, jawab Ardigo enteng. Apa? Friska spontan melihat ke arah pintu dan benar pintu itu dalam keadaan tertutup. Sial, niat baikku disalahgunakan, batin Friska. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa terlihat cemas sekali? Kekeh Ardigo semakin senang menggoda Friska. Aku harus turun sekarang. Aku masih ada urusan dengan Vano, ujar Friska asal. Baiklah kalau begitu. Ardigo lalu mengecup pipi kanan, kiri, dan terakhir bibir Friska. Itu tanda terima kasih saya, kekeh Ardigo lalu melepaskan tangannya dari pinggang Friska. Gadis itu langsung bangkit dan berjalan cepat menuju pintu kamar lalu membukanya. Loh, tidak dikunci. Friska hanya melemparkan tatapan aneh ke arah Ardigo, karena pria itu baru saja membohonginya. Sementara itu Ardigo hanya tersenyum geli melihat kepergian Friska. Astaga, kenapa istriku lucu sekali, ujarnya tertawa lalu masuk ke dalam kamar mandi. Mama kenapa? Apa mama sakit? Pipi mama memerah, tanya Vano saat Friska sudah kembali ke tempatnya semula. Tidak, sayang. Mama hanya gatal. Ah iya gatal. Tadi ada nyamuk yang menggigit pipi mama. Nyamuknya jahat sekali, kenapa tidak dipukul Ma? Iya nanti kalau dia masih berani menggigit mama akan mama pukul, balas Friska mengingat wajah Ardigo. Setelah selesai makan malam, Friska membersihkan meja makan dan membawa semua piring kotor ke wastafel. Dia berniat untuk mencucinya, karena sudah beberapa hari ini Ardigo lah yang mengerjakannya. Saat melihat Ardigo yang sepertinya akan protes, Friska langsung berujar. Mulai sekarang biar aku yang mencuci piringnya. Kamu sudah membantuku beberapa hari ini, Mas. Dan sekarang aku sudah sembuh. Kamu yakin? Iya. Sebaiknya kamu temani Vano. Baiklah. Friska lalu mencuci piring tersebut. Setelah selesai dia menyusul Ardigo dan Vano ke ruang tengah. Dia melihat ayah dan anak itu sedang bermain puzzle. Friska duduk di sofa lalu membaca buku tentang metodologi penelitian. Sejauh ini dia sudah mengerjakan separuh dari skripsinya. Mama sedang membaca apa? Tanya Vano. Sepertinya mereka sudah selesai bermain. Ini buku tentang skripsi Mama, sayang. Skripsi itu apa Ma? Itu tugas akhir yang harus Mama kerjakan agar bisa lulus dari sekolah Mama. Wah Mama akan segera lulus, tanya Vano antusias. Iya. Doakan semuanya lancar ya, ujar Friska tersenyum hangat. Pasti Ma, panggil Vano setelah terdiam beberapa saat. Iya, Vano semakin mendekat ke arah Friska dan mendekatkan telinganya ke perut gadis itu. Ada apa, Vano? Vano sedang apa? Tanya Friska bingung. Kata Cecil di dalam perut mamanya ada adik. Apa di perut mama juga ada? Tanya Vano polos. Friska sangat kaget mendengar pertanyaan Vano. Kata Cecil dia akan segera punya adik. Sekarang adiknya masih di dalam perut Tante Meli. Apa adik Vano juga ada di dalam perut mama? Tidak, sayang.
Vano melihat Friska yang gelagapan membuat Ardigo mengambil alih pertanyaan Vano. Di dalam perut Mama belum ada adiknya Vano. Benarkah? Tapi kenapa di dalam perutnya Tante Meli ada, Pa? Vano mulai terlihat cemberut. Sekarang Papa tanya, Cecil tidurnya dengan siapa? Kata Cecil dia sudah punya kamar sendiri. Jadi Cecil tidur sendiri, tapi terkadang dia juga tidur dengan Papa dan Mamanya. Nah itu dia, Vano sampai sekarang masih tidur dengan Papa dan Mama. Jadi dedek bayinya tidak mau hadir di perut Mama, jawab Ardigo yang mengundang tatapan aneh Friska. Tapi Vano baru saja merasakan tidur bersama Papa dan Mama, ujar Vano lesu. Ya sudah, kalau begitu, Vano bisa tidur selamanya dengan Papa dan Mama. Tapi Vano jangan meminta dedek bayi lagi ya. Apa sih maksudnya? Kenapa semakin hari dia semakin aneh? Suara batin Friska. Bersambung.